Kita harus memperingatkan pemerintah akan fenomena The Chilean Paradox karena pemerintah kerap melupakan kepentingan kelas menengah di Indonesia. Ingat, pemerintah pernah menganggap enteng informasi adanya masyarakat Indonesia yang sudah terpapar COVID-19 di awal tahun 2020. Pejabat waktu itu lebih gemar menangkis ketimbang menelusuri informasi yang ternyata benar adanya itu. Maka sekecil apapun kemungkinan buruk bakal datang, sikap terbaik adalah waspada akan kemungkinan fenomena paradoks Chile terjadi di Indonesia sebentar lagi. Apa itu paradoks Chile? The Chilean Paradox adalah situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan perhatian dan memfasilitasi kepentingan kelas menengah. Di negeri ini kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah sedang dilanda kebingungan karena pendapatan mereka merosot. Mereka bahkan terus-menerus makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pemerintah saat ini terlalu terfokus mengurus golongan miskin dengan menggelontorkan skema bantuan sosial. Sementara itu kelas menengah yang daya belinya juga turun, nyaris tidak mendapatkan perhatian. Sekedar mengingatkan, The Chilean Paradox terjadi ketika kondisi negara itu sedang bagus-bagusnya. Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Negara kaya minyak itu juga berhasil menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Tetapi pada Oktober 2019 meletus kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan istilah The Chilean Paradox. Kerusuhan terjadi justru ketika ekonomi sedang bagus-bagusnya dan kemiskinan sudah sangat sukses ditekan. Perkaranya disulut oleh kaum menengah yang lalai diperhatikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Chile saat itu memang terfokus pada 10% masyarakat terbawah. Sedangkan kebutuhan kelas menengah terhadap pendidikan yang bagus, kemudian fasilitas umum yang layak kurang mendapatkan perhatian. Maka demonstrasi pecah di ibu kota Chile, Santiago. Lebih dari 1 juta orang turun ke jalan. Aksi demo bahkan berlangsung sangat keras yang menewaskan 18 orang. Presiden Chile saat itu, Sebastián Pinera, sampai mengumumkan reshuffle besar-besaran pada kabinetnya. Pemerintah Indonesia harusnya belajar dari peristiwa di Chile yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, kelas menengah akan mendominasi penduduk Indonesia. Kalangan itu tidak membutuhkan banyak bantuan sosial atau uang tunai, tapi lebih pada fasilitas umum yang baik. Mereka butuh kualitas pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, sarana transportasi yang lebih baik, daya dukung lingkungan yang baik. Kaum menengah itu sangat peduli pada isu pengelolaan sampah, kesehatan, ruang publik yang memadai, fasilitas umum yang berkualitas, juga kebebasan dalam berekspresi. Percakapan di media sosial hari ini menunjukkan seperti apa potret kelas menengah kita saat ini yang sudah kesal dan marah. Saat mereka gagal memenuhi impian mereka karena tabungan yang terus-menerus dipakai kian menipis, keresahan terus berkecamuk. Mereka bisa saja tidak percaya pada ekonomi yang tumbuh rata-rata 5% yang digadang-gadang pemerintah karena mereka tidak merasakan. Para penghuni kelas menengah ini mempertanyakan, bila memang ekonomi membaik, mengapa kehidupan mereka justru sebaliknya? Kalau ekonomi kuat, mengapa banyak dari mereka justru susah meraih kenaikan pendapatan? Justru yang mereka alami kian hari kian makan tabungan saja. Jadi pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan yang pro pada masyarakat kelas menengah di samping tetap memberi bantuan langsung untuk warga miskin. Langkah ini penting untuk menghindari gejolak sosial Chilean Paradox. Ekonom Sebastian Edward menyebutnya The Chilean Paradox itu sebagai penjelasan atas terabaikannya kelas menengah. Apalagi sekarang kelas bawah gak dipikirkan, kecuali bansos. Kelas menengah gak dipikirkan sama sekali. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi kita ingatkan, pemerintah perlu memperhatikan nasib kelas menengah. Kelas menengah ini sesungguhnya gak rewel. Mereka juga tidak minta instrumen perlindungan sosial. Mereka tidak mau menerima bantuan sosial karena dianggap merendahkan intelektual dan kemampuan mereka. Data ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2019 hingga 2022 meningkatnya pengeluaran bagi 20% kelompok terbawah dan kenaikan tajam 10% di kelompok teratas. Namun nyaris mengabaikan kelompok pendapatan kelas menengah yang pengeluarannya naik 40 hingga 80%. Namun pendapatannya tidak. Jadi hati-hati dengan kelas menengah ini. Sudah pada panas semua. Peace.